Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kami masih akan membersamai teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K dengan formasi pemadam kebakaran, yaitu mengenai materi kompetensi teknis, jenis, dan tipe sarana prasarana pemadam kebakaran. Langsung saja untuk soal yang pertama. Sarana pemadam kebakaran yang berfungsi untuk memadamkan api pada kebakaran kelas B adalah A. Apar, B. Hidran, C. Water cannon, D. Shovel. Jawaban yang tepat adalah C. Water cannon. Water cannon digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas B yang melibatkan bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak dan bahan bakar. Berikutnya soal nomor 2. Alat pemadam kebakaran yang berfungsi untuk memadamkan api pada kebakaran kelas C adalah A. Apar, B. Hidran, C. Foam extinguisher, D. Shovel. Jawabannya adalah C. Foam extinguisher. Foam extinguisher digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas C yang melibatkan bahan kimia maupun listrik. Berikutnya soal nomor 3. Sarana pemadam kebakaran yang berfungsi untuk memberikan sumber air tekanan rendah adalah A. Apar, B. Hidran bawah tanah, C. Water cannon, D. Shovel. Jawaban yang tepat adalah B. Hidran bawah tanah. Hidran bawah tanah menyediakan sumber air tekanan rendah yang dapat digunakan untuk pemadaman kebakaran. Berikutnya soal nomor 4. Alat pelindung diri pemadam kebakaran yang digunakan untuk melindungi kepala dan wajah adalah A. Fire blanket, B. Fire boots, C. Fire helmet, D. Fire gloves. Jawaban yang benar adalah C. Fire helmet. Fire helmet digunakan untuk melindungi kepala dan wajah dari panas api dan benda-benda jatuh selama operasi pemadam kebakaran. Berikutnya soal nomor 5. Tipe mobil pemadam kebakaran yang biasa digunakan di perkotaan untuk membawa air dalam jumlah besar adalah A. Mobil damkar, B. Ladder truck, C. Rescue truck, D. Quick response vehicle. Jawaban yang tepat adalah A. Mobil damkar. Mobil damkar dilengkapi dengan tangki air besar yang dapat digunakan untuk pemadaman kebakaran di perkotaan. Berikutnya soal nomor 6. Alat pemadam kebakaran yang menggunakan karbon dioksida atau CO2 untuk memadamkan api pada kebakaran kelas B dan C adalah A. Apar, B. Hidran bawah tanah, C. CO2 extinguisher, D. Shovel. Jawaban yang tepat adalah C. CO2 extinguisher. CO2 extinguisher menggunakan karbon dioksida CO2 yang bekerja dengan cara menghilangkan oksigen dari api sehingga memadamkannya. Berikutnya soal nomor 7. Alat pemadam kebakaran yang berbentuk selang yang dapat mengalirkan air dengan tekanan tinggi adalah A. Apar, B. Hidran bawah tanah, C. Fire hose, D. Fire pump. Jawaban yang benar adalah C. Fire hose. Fire hose digunakan untuk mengalirkan air ke sumber api dengan tekanan tinggi untuk memadamkan kebakaran. Berikutnya soal nomor 8. Tipe pemadam kebakaran yang mampu menjangkau tempat-tempat yang sulit dijangkau adalah A. Portable extinguisher, B. Water cannon, C. Ladder truck, D. Rescue truck. Jawabannya adalah C. Ladder truck. Ladder truck dilengkapi dengan tangga teleskopik yang dapat mencapai tempat-tempat yang sulit dijangkau selama operasi pemadam kebakaran. Berikutnya soal nomor 9.
Alat pemadam kebakaran yang berbentuk selimut yang digunakan untuk memadamkan api pada peralatan atau orang adalah A. Fire blanket, B. Fire boots, C. Fire helmet, D. Fire gloves. Jawaban yang tepat adalah A. Fire blanket. Fire blanket digunakan untuk memadamkan api pada peralatan atau orang dengan membungkusnya secara keseluruhan. Berikutnya soal nomor 10. Sarana pemadam kebakaran yang berfungsi untuk memberikan sumber air tekanan tinggi adalah A. Apar, B. Hydrant, C. Water cannon, D. Fire hose. Jawaban yang tepat adalah D. Fire hose. Fire hose digunakan untuk mengalirkan air dengan tekanan tinggi yang dapat digunakan untuk pemadam kebakaran. Berikutnya soal nomor 11. Alat pemadam kebakaran yang berfungsi untuk memberikan suplai air dari sumber yang lebih rendah adalah A. Apar, B. Hydrant bawah tanah, C. Water cannon, D. Fire hose. Jawaban yang benar adalah B. Hidran bawah tanah. Hidran bawah tanah menyediakan sumber air dari sumber yang lebih rendah seperti sumur atau pipa air terdekat. Berikutnya soal nomor 12. Tipe mobil pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan tangga teleskopik yang panjang adalah A. Mobil damkar, B. Ladder truck, C. Rescue truck, D. Quick response vehicle. Jawaban yang benar adalah B. Ladder truck. Ladder truck memiliki tangga teleskopik yang dapat diperpanjang untuk mencapai tempat-tempat tinggi selama operasi pemadam kebakaran. Berikutnya soal nomor 13. Alat pemadam kebakaran yang berfungsi untuk melindungi tangan pemadam kebakaran dari panas dan api adalah A. Fire blanket, B. Fire boots, C. Fire helmet, D. Fire gloves. Jawaban yang benar adalah D. Fire gloves. Fire gloves digunakan untuk melindungi tangan pemadam kebakaran dari panas, api, dan benda-benda tajam selama operasi pemadam kebakaran. Berikutnya soal nomor 14. Sarana pemadam kebakaran yang berfungsi untuk memberikan sumber air tekanan rendah di dalam ruangan adalah A. Apar, B. Hidran bawah tanah, C. Water cannon, D. Hidran siaga. Jawabannya adalah D. Hidran siaga. Hidran siaga terletak di dalam ruangan dan menyediakan sumber air tekanan rendah yang dapat digunakan untuk pemadam kebakaran di dalam bangunan. Selanjutnya soal nomor 15. Pemadam kebakaran yang berfungsi untuk meredam api dengan cara menyemprotkan busa adalah A. Portable extinguisher, B. Foam extinguisher, C. CO2 extinguisher, D. shovel. Jawaban yang benar adalah B. Foam extinguisher. Foam extinguisher bekerja dengan cara menyemprotkan busa yang meredam api dan mencegah penyebarannya. Selanjutnya soal nomor 16. Jenis mobil pemadam kebakaran yang biasanya digunakan untuk pemadam kebakaran di gedung tinggi adalah A. Mobil pemadam kebakaran tangga atau APK tangga, B. Mobil pemadam kebakaran tanker, C. Mobil pemadam kebakaran ringan, D. Mobil pemadam kebakaran busa. Jawaban yang benar adalah A. Mobil pemadam kebakaran tangga atau APK tangga. Jenis mobil pemadam kebakaran yang digunakan untuk pemadaman kebakaran di gedung tinggi adalah mobil pemadam kebakaran tangga atau APK tangga. Mobil ini dilengkapi dengan tangga yang dapat mencapai lantai-lantai atas gedung untuk melakukan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Selanjutnya soal nomor 17. Tipe hidran yang biasa digunakan untuk keperluan pemadaman kebakaran adalah A. Hidran bawah tanah, B. Hidran permukaan, C. Hidran portable, D. Hidran semprot. Jawabannya adalah A. Hidran bawah tanah. Tipe hidran yang biasa digunakan untuk keperluan pemadam kebakaran adalah hidran bawah tanah.
Hidran ini terpasang pada sistem pipa bawah tanah yang terhubung dengan sumber air yang cukup besar dan biasanya ditempatkan di sekitar bangunan. Berikutnya soal nomor 18. Alat pemadam kebakaran yang menggunakan bahan kimia tertentu untuk memadamkan api disebut A. Alat pemadam api ringan atau APAR, B. Alat pemadam api gas, C. Alat pemadam api khusus, D. Alat pemadam api berat. Jawaban yang benar adalah C. Alat pemadam api khusus. Alat pemadam kebakaran yang menggunakan bahan kimia tertentu untuk memadamkan api disebut alat pemadam api khusus. Jenis alat ini biasanya digunakan untuk pemadaman kebakaran yang sulit dijangkau oleh alat pemadam api ringan. Berikutnya soal nomor 19. Alat pemadam kebakaran yang menggunakan busa untuk memadamkan api pada kebakaran minyak dan bahan kimia disebut A. Alat pemadam api ringan atau APAR, B. Alat pemadam api gas, C. Alat pemadam api busa, D. Alat pemadam api berat. Jawabannya adalah C. Alat pemadam api busa. Alat pemadam kebakaran yang menggunakan busa untuk memadamkan api pada kebakaran minyak dan bahan kimia disebut alat pemadam api busa. Busa ini dapat membentuk lapisan yang mencegah gas eksplosi dan pemantulan panas pada permukaan bahan bakar. Berikutnya soal nomor 20. Unit pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan tangki air, pompa, dan selang pemadam adalah A. Armada pemadam kebakaran, B. Mobil pemadam kebakaran tangga atau APK tangga, C. Mobil pemadam kebakaran ringan, D. Mobil pemadam kebakaran tanker. Jawabannya adalah A. Armada pemadam kebakaran. Unit pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan tangki air, pompa, dan selang pemadam disebut armada pemadam kebakaran. Armada ini biasanya terdiri dari beberapa jenis kendaraan pemadam kebakaran yang berbeda untuk menangani kebakaran dengan spesifikasi tertentu. Berikutnya soal nomor 21. Perangkat keselamatan yang digunakan petugas pemadam kebakaran untuk melindungi diri mereka dari panas dan api adalah A. Helm pemadam kebakaran, B. Jas pemadam kebakaran, C. Alat komunikasi, D. Tabir surya. Jawabannya adalah B. Jas pemadam kebakaran. Perangkat keselamatan yang digunakan petugas pemadam kebakaran untuk melindungi diri mereka dari panas dan api adalah jas pemadam kebakaran. Jas ini terbuat dari bahan yang tahan api dan dapat melindungi tubuh petugas pemadam kebakaran dari panas, api, dan bahan kimia berbahaya. Berikutnya soal nomor 22. Alat perlindungan diri yang digunakan petugas pemadam kebakaran untuk melindungi mata dari asap, percikan api, dan benda asing adalah A. Helm pemadam kebakaran, B. Masker pemadam kebakaran, C. Kacamata pemadam kebakaran, D. Jas pemadam kebakaran. Jawaban yang tepat adalah C. Kacamata pemadam kebakaran. Alat perlindungan diri yang digunakan petugas pemadam kebakaran untuk melindungi mata dari asap, percikan api, dan benda asing adalah kacamata pemadam kebakaran. Kacamata ini dilengkapi dengan lensa khusus yang tahan panas dan anti kabut. Berikutnya soal nomor 23. Alat komunikasi yang biasa digunakan petugas pemadam kebakaran untuk berkoordinasi selama pemadam kebakaran adalah A. Radio komunikasi, B. Telepon genggam, C. Baterai cadangan, D. GPS pemadam kebakaran. Jawabannya adalah A. Radio komunikasi. Alat komunikasi yang biasa digunakan petugas pemadam kebakaran untuk berkoordinasi selama pemadaman kebakaran adalah radio komunikasi. Alat ini memungkinkan petugas pemadam kebakaran untuk berkomunikasi dengan tim lainnya dalam area yang luas dan tidak terkoneksi dengan jaringan telepon. Berikutnya soal nomor 24. Unit pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan tangga teleskopik yang panjangnya bisa mencapai 30 meter disebut A. Mobil pemadam kebakaran tangga atau APK tangga, B. Mobil pemadam kebakaran ringan, C. Mobil pemadam kebakaran tanker, D. Kendaraan komando pemadam kebakaran. Jawabannya adalah A. Mobil pemadam kebakaran tangga atau APK tangga. Unit pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan tangga teleskopik
yang panjangnya bisa mencapai 30 meter disebut mobil pemadam kebakaran tangga atau APK tangga. Mobil ini dapat digunakan untuk pemadaman kebakaran di gedung tinggi dan juga penyelamatan dalam keadaan darurat. Berikutnya soal nomor 25. Hidran yang berada di permukaan tanah dan mudah diakses disebut A. Hidran bawah tanah, B. Hidran permukaan, C. Hidran portable, D. Hidran semprot. Jawabannya adalah B. Hidran permukaan. Hidran yang berada di permukaan tanah dan mudah diakses disebut hidran permukaan. Hidran ini biasanya dilengkapi dengan kopling, selang, dan nozzle yang dapat digunakan untuk pemadaman kebakaran oleh petugas pemadam yang datang ke tempat kejadian. Selanjutnya soal nomor 26. Alat pemadam kebakaran yang berbentuk tabung dan dapat dibawa secara mobile untuk memadamkan api pada awal kebakaran disebut A. Alat pemadam api ringan atau APAR, B. Alat pemadam api gas, C. Alat pemadam api khusus, D. Alat pemadam api berat. Jawabannya adalah A. Alat pemadam api ringan atau APAR. Alat pemadam kebakaran yang berbentuk tabung dan dapat dibawa secara mobile untuk pemadaman api pada awal kebakaran disebut alat pemadam api ringan atau APAR. Alat ini biasanya menggunakan bahan kimia atau CO2 untuk memadamkan api. Berikutnya soal nomor 27. Alat pemadam kebakaran yang digunakan untuk pemadaman kebakaran di tempat terbuka atau hutan disebut A. Alat pemadam api ringan atau APAR, B. Alat pemadam api gas, C. Alat pemadam api hutan, D. Alat pemadam api berat. Jawabannya adalah C. Alat pemadam api hutan. Alat pemadam kebakaran yang digunakan untuk pemadaman kebakaran di tempat terbuka atau hutan disebut alat pemadam api hutan. Alat ini biasanya menggunakan bahan kimia atau air dengan tekanan tinggi untuk memadamkan api pada area yang luas. Selanjutnya soal nomor 28. Alat pemadam kebakaran yang menggunakan gas tertentu untuk memadamkan api pada kebakaran berkelas C atau listrik disebut A. Alat pemadam api ringan, B. Alat pemadam api gas, C. Alat pemadam api khusus, D. Alat pemadam api berat. Jawabannya adalah B. Alat pemadam api gas. Alat pemadam kebakaran yang menggunakan gas tertentu untuk memadamkan api pada kebakaran berkelas C atau listrik disebut alat pemadam api gas. Alat ini biasanya menggunakan gas CO2 untuk memadamkan api tanpa meninggalkan sisa kimia yang membahayakan. Berikutnya soal nomor 29. Alat pemadam kebakaran yang digunakan untuk pemadaman kebakaran di perusahaan industri yang menggunakan bahan kimia berbahaya disebut A. Alat pemadam api ringan atau APAR, B. Alat pemadam api gas, C. Alat pemadam api khusus, D. Alat pemadam api berat. Jawaban yang benar adalah C. Alat pemadam api khusus. Alat pemadam kebakaran yang digunakan untuk pemadaman kebakaran di perusahaan industri yang menggunakan bahan kimia berbahaya disebut pemadam api khusus. Alat ini memiliki bahan kimia atau agen pemadam api yang sesuai dengan kebutuhan pemadaman pada bahan kimia tertentu. Selanjutnya soal nomor 30. Kendaraan pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan peralatan komunikasi, pemantauan, dan perintah disebut A. Kendaraan komando pemadam kebakaran, B. Mobil pemadam kebakaran tangga atau APK tangga, C. Mobil pemadam kebakaran tanker, D. Mobil pemadam kebakaran ringan. Jawabannya adalah A. Kendaraan komando pemadam kebakaran. Kendaraan pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan peralatan komunikasi, pemantauan, dan perintah disebut kendaraan komando pemadam kebakaran. Kendaraan ini digunakan oleh petugas pemadam kebakaran yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan tugas pemadam kebakaran.
Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dalam penyebutan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.